Berarti punya anak di usia 20-an awal dong. Exactly. Right? Belum. I raise him alone anyway. Bukan, ini bukan nama masjid di Turki yang dulunya gereja, tapi ini adalah nama seorang single mom full-time professionals yang juga CrossFit Games National Champion alias the fittest woman alive. Ini Indonesia. Kita akan bahas 5 mindset toxic yang bisa lo konversi jadi 5 pecut untuk hidup lebih sehat. Let's go, underdogs. Ditarik jadinya dia dislocate. Wow. And then I move to the hip. And I dislocated the hip so he will not be able to run to me. Welcome Sofia. Halo Kak Ruby. Hai teman-teman yang baru dengerin podcast ini, gue seneng banget akhirnya bisa duduk sama Sofia. Menurut gue ceritanya hari ini underdog banget. Bukan hanya karena namanya adalah salah satu situs warisan dunia menurut UNESCO ya. Betul. Iya, tapi itu panjang itu ceritanya. Nanti teman-teman bisa google sendiri. Hagia Sophia gitu ya. Kita mulai dari CrossFit Games National Champion. Iya. Umur 32. Umur 32. Tadi mulai waktu 2017. Betul, 2017 akhir. Ceritain dong bagian itu. National Championnya? Yes, ngapain gitu? Kayak ngapain sih dikejar-kejar gitu. Betul. Sebenarnya itu kepikiran dikejar-kejarnya pas udah selesai malah. Jadi memang dari dalam diri sendiri itu I'm so ambitious. Dan it can be good but it can be bad as well. Karena saking ambisiusnya pas mulai CrossFit itu dari yang gak ngerti mau ngapain sih CrossFit ini sampai tahu ada such thing yang namanya National Champion. Bahwa seseorang itu bisa di-crown sebagai the fittest in the country. Jadi National Champion tuh ceritanya konsepnya begitu gitu, the fittest in the country. Terus waktu mulai kan aku gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa apa-apa, gimana caranya gitu. Tapi karena drive dan ambisi tersebut, kayak I think aku mampu untuk bisa jadi national champion. But it takes a lot of me, it takes a lot of time. Dan yang pasti there is a lot of sacrifices sampai bisa jadi kayak gitu. Mungkin kelihatannya kenapa sih ngapain dikejar-kejar gitu? Emangnya penting banget. Siapa yang mau dibuktiin gitu? Hidup lo gak cukup capek gitu, mesti cari kecapean baru. kurang capek hidup lo. Capek beban baru gitu. Iya makanya kurang challenging hidup lo gitu kan. Enggak sih, challenging banget kalau dipikir-pikir. Tapi it's a different thing yang kayak mungkin aku bisa membuktikan kepada diriku sendiri. Dan satu saat nanti pas anakku udah gede, dia tahu bahwa oh my mom was there gitu. Jadi memang saking kayak pengen banget ngebuktiin ke diri sendiri, terus didorong sama ambisi itu ya, jadilah national champion. Anak umur berapa? 11. 11, berarti anaknya nanti cowok cewek? Cowok. Cowok namanya? Bima. Jadi Bima nanti one day bisa bilang nyokap gua adalah the fittest woman alive. Not yet. 2023 gitu ya. Ini Indonesia. Gitu. But the country is big, orangnya Iya. banyak. Jadi I take that as a win. itu tapi gue suka banget karena funnily teman-teman mungkin ada yang nonton Netflix Physical 100. Oh betul. Yang juara si Amoti Itu CrossFit. itu CrossFit juga. Tapi kan? yang sebelumnya juga kan CrossFit. Oh lu juga CrossFit. Iya, mungkin kita lupa namanya gue. Nah tapi maksud gue berarti ya at least dari evidence itu kita bisa bilang bahwa CrossFit memang is a different kind of sport. Exactly. Oke. Iya. Apa yang bikin dia beda sehingga apa ya, ada orang yang bilang tuh kalau salah Ellen DeGeneres pernah bilang apa? It's a near death experience. Ya CrossFit is a near death experience. Yang bikin beda apa ya? Mungkin karena modal domainnya. Jadi modal domain ini adalah kita kalau latihan itu nggak cuma spesifik di strength training. Tapi setelah ada latihan strength training, kita ada latihan namanya metabolic conditioning. Dimana di latihan ini, yang metabolic conditioning ini, kita itu combine all of those variety jadi satu. Jadi misalnya kalau orang latihan strength, itu kan squat, bench press, deadlift. Squat aja ada beberapa macam, back squat, front squat, overhead squat. Terus ada clean and jerk. Kalau kita ngomongin Olympic weightlifting yang kita juga belajar di CrossFit, yang clean,
jerk Jerk. gitu ya, yang kemarin baru menang pakai jam juga sih. Nice. Terus tetap ada sombong-sombongnya dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Itu emang layak untuk digaungkan gitu. Terus ada snatch juga. Kemudian ada skill work. Skill work itu adalah gymnastic skill. Kalau misalnya ngelihat di CrossFit itu ada pull up, ada toes to bar, ada bar muscle ups, ada ring muscle ups. Itu skill dan strength. Nah nanti pas conditioning itu dijadiin satu gitu. Jadi misalnya ada, for example, 4 time. Kita punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan 3 round, 3 kali diulangin. Workoutnya 20 kedikitan, 60 kettlebell swing. Ya, Terus? kettlebell swing. Terus 40 double under. Kettlebell swing kan karena kettlebellnya berat nih, Iya. ya kan? Strength plays part. Terus double under itu kayak skipping tapi lompatnya 2 kali. Sekali lompat talinya lewat 2 kali. Iya betul, Oke. sekolah talinya lewat 2 kali. Itu masuknya di cardio. Dan misalnya terakhir 10 pull up. Skill lagi. Jadi itu harus diselesaikan 3 kali diulangin. Dalam 10 menit. Bisa, Bisa. tapi Near death mati. experience. Kayak belum selesai ya gitu. Pasti. Apalagi kalau baru mulai gitu, kayak capek banget, boleh Iya, gak berhenti iya, iya. gitu. Waktu itu aku top 50 sama yang pertama kali itu top 90 di Asia. Itu aja udah kayak, ya Allah, yang lain kenapa itu? Gimana caranya burpee-nya bisa banyak banget? Gimana caranya bisa ngangkat 70 kilo front squat? Kelar. Kayak gue satu-satu aja udah. Berat badan soalnya cuma 53 sekarang. Waktu itu masih 52. Jadi untuk ngangkat seberat itu pasti take sometimes gitu. Makanya kalau misalnya ditanya workoutnya kayak gimana, setiap event itu beda-beda. Bahkan event lokal pun itu beda-beda. Makanya di CrossFit sendiri disebut unknown and unknowable. Jadi kita tuh kadang nggak tahu apa yang akan keluar. Ya seperti masa depan lah ya kak ya. Betul. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita hadapi sajalah Betul. dengan senyuman gitu. Seperti ujung podcast ini saya nggak tahu kemana, tapi saya tahu saya mau ngomongin soal kesehatan nih. Tuh ya kan, kesehatan Nah, itu broad sekali Broad banget kan. gitu. Tapi karena ada national champion gitu ya, mungkin questionsnya Aku adalah malu loh kalau itunya dibawa terus. Aku gak sangat apa-apa, ini bukan cuma national champion, gue akan ulang-ulang terus. Bahkan judul YouTube ini gue akan taruh nih, The Fittest Woman Alive. enggak jangan gitu. Ini Indonesia aku bisa masih oke Iya, lah iya, ya. iya. Ini Indonesia, Ini itu ada Indonesia. benderanya. Nah, 32, Ya. anak umur 11, you're doing a lot of things sambil juga ngerjain bisnis. Betul. Right? Sementara itu menurutku nih, you are at the 1% of the population yang looks like everything is in balance. At least sehatnya dapat, bisnisnya dapat, karirnya jalan gitu. And then ada juga yang mungkin the other side of the balance gitu, yang oke, gue kerja 12 jam, gue duduk doang, gak sempat olahraga, and then ya gue tetap harus ngurusin yang lain-lain juga gitu. Kira-kira nih buat teman-teman yang lagi di sini, apalagi setelah pandemi belum recover, karena ya udah di rumah terus, apakah mereka mulai dari CrossFit dulu, atau mereka mulai dari yang lain dulu? Kayak CrossFit itu terlalu ekstrim gitu. Iya. Mulai dari apa yang diminati. Oke. Gitu. Jadi misalnya sebenarnya tuh gue suka banget lari. Tapi kayak karena gue kerja, jadi gue susah banget find time-nya. It's not about you kerja terus nggak bisa find time. The time will never find you gitu. Jadi nggak akan kayak waktu tuh, oh ya nih gue sempet yuk kita lari yuk, enggak. Tapi kan kita yang misalnya bangun lebih pagi, atau misalnya pas break time kita jalan ke gym, treadmillan aja kayak gitu. Dari yang disuka. Kalau misalnya mau ditanya mulainya dari mana. Oke. Jadi you don't need to pressure yourself. First thing you need to like the sport. Then the sport will like you. I see. Oke, gue relate. Awalnya gue lari, Ya. and then gue ngerasa karena gue terlalu suka lari, gue pengen improve terus dong. Pasti. Ya. Tapi gue kena kendala di mana pas udah nyentuh 5 kilo, selalu selutut gue sakit. Oke. Then I stumble upon strength training. Yes. Karena ternyata ditemukan bahwa lo tuh kaki lo sakit karena
sebenarnya nggak badan lu kuat? juga overweight in a way. Oke. Lu bayangin deh, lu ngangkat beban lu yang udah lagi overweight dengan kaki lu yang ototnya seadanya banget, right? Makanya lu perlu kuatin otot lu dulu. Yeah. Jadi selama 2 tahun terakhir ya gue strength training gitu. Oh, that's nice. Ya, Ya, baru karena mulai memang- juga. Karena memang fondasinya gitu. Betul. Kenapa kayak tadi aku bilang mulai dari yang disuka, karena that's gonna lead you into curiosity gitu. Jadi udah kayak, oh gue suka lari, gue curious gimana biar lari gue bagus. Exactly. When you find the right path, orang itu bakalan bilang fundamental lo strength training. Lo latihan dulu leg press ke, leg curl ke, leg extension ke kalau di gym ya. Yeah. Atau lu back squat gitu, just squat pakai badan sendiri body weight gitu, or any type of lunging movement that will helps you to build your muscle. Dan itu yang bakalan bikin lututnya nggak sakit. I see. Karena kan kita waktu lari juga bounce to gravity gitu, kita ngelawan terus kan gitu, makanya lututnya suka kayak uncomfortable. Mungkin sebenarnya juga gait patternnya yang mesti dicek. Gait pattern tuh kayak pas lari tuh gimana sih Jatuhnya posisi gimana? kakinya. Selain ototnya aja. I see. Berarti gini, mulai dari yang lo suka, tapi buat orang yang gue nggak tahu apa yang gue suka, then masuk akal untuk gue sarankan mulai dari strength training dong. Betul. Karena itu fundamental, right? Iya. Oke. Dan strength training itu kalau misalnya kita ngomonginnya, oh latihan sendiri, mau latihannya hypertrophy, that could be very boring. Maybe some people bakalan suka, maybe not. Join the class. Karena Hypertrophy maksudnya gimana? hypertrophy itu kayak latihan beban yang repetisinya 8, 12, 15 repetisi, diulangin 4, 5 set, 3 set kayak gitu. Itu hypertrophy training. Ya kita ngebentuknya otot basically gitu. Jadi kalau misalnya training tersebut terlalu membosankan, baru cari kelas. Karena biasanya orang yang kayak bosen latihan sendiri atau nggak suka latihan sendiri, sebenarnya nggak di kayak jiwanya itu nggak dikasih makan. Sebenarnya senengnya rame-rame gitu. Makanya fine, ternyata strength training sendirian membosankan. Ikutan kelas. Karena di gym pasti banyak banget jenis-jenis kelas. Ternyata kelasnya kurang challenging, baru cari kelas yang gymnya lebih butik. Ya CrossFit ini kan jatuhnya butik gym kan. Harga membershipnya juga beda, bisa 3 kali lipat gitu. Jadi makanya cari komunitas-komunitas yang bisa ngebangun gitu. Pasti at the end of the day something that you like. Awalnya mulai dari yang kita suka, atau carilah strength training dengan gaya yang lu suka, Betul. baik sendiri ataupun grup, baik with PT atau enggak, cari yang cocok. And then ya gue rasa along the way ketika lu ngerasain hasilnya, itu efek nagihnya kayak keluar sendiri gitu. Iya memang. Nggak perlu diusahakan lagi. Kalau nggak nge-gym aneh aja gitu. Iya kayak gue kayak ada yang kurang gitu hari ini ya, kayak sakau gitu ya. Iya. Terus kayak misalnya gini ya, kan gue nge-tracking pakai Garmin gitu misalnya gitu. Terus gue ngeliat lama. kan, gue resting hari ini cukup apa enggak, Oke. tidur cukup apa enggak. Terus keluar tuh tulisannya hari Udah ini. berapa step lo hari ini? Wah, hari ini 1479. Hah, udah. Belum. 3.310. Wah, gila. Ini ya, karena memang target daily kan 10K dong, 10K dong. Dalam waktu seminggu berapa kali 10K-nya ke achieve? 3. Bisa gak sih bayar di weekend? Di weekend gue 20.000. Tidak begitu konsepnya Bapak. Jadi Bang Deli udah 3.300. Mantep. Oke lah, nanti yang bayar sore harusnya bisa. Back to my story, ketika bangun terus muncul tulisan training readiness. 90 tuh langsung kayak, hari ini I'm gonna hit my PR gitu kan. Tapi ya itu, maksudnya lu akan dapat nagihnya sendiri gitu. Benar. Cuman untuk sampai ke titik itu, gue gak tahu dari risetnya apa enggak ya, tapi gue yakin banyak banget yang fail. Jadi lu harus sampai ke titik nagih, dan lu baru bisa konsisten. Nah, sampai nagih itu menurut gue bagian tersulit tuh. Bagian tersulit sampai ya. Gimana caranya kalau menurut Sofia? Lu bayar membership gym yang mahal. money place. Kayak lu nggak mungkin gini. Oke, contoh gym tempat aku latihan. Oke. Menurut aku dari populasi di Indonesia, kalau tahu harga membershipnya kayak berasa gimana nih ya gitu, 1.500.000 sebulan. Oke. Ya kan. Kalau udah bayar gym membershipnya, masa lu nggak datang?
Ya kan? Jadi orang Indonesia tuh lebih takut rugi Lebih daripada takut rugi olahraga ya. iya, daripada kayak oh nanti kalau olahraga nggak sehat gitu, takut sakit enggak, Iya, takut rugi. takut rugi. Iya. Kita taruh dulu aja gitu mentalitinya, bayar gym membership pasti datang. Tapi menurut gue it makes sense. Karena di case-nya gue, karena tadi kan kaki kalau gue nggak beresin, ya gue nggak bisa ngerjain yang gue suka lagi. Benar, which is which lari. Tapi gue juga tahu strength training sesuatu yang baru banget buat gue. Gue nggak mau gue di tengah-tengah putus. So gue random cari coach, gue nge-DM, ketemu coach yang bagus menurut gue dan coach yang berani. Oke. Karena nggak semua coach mungkin ngerasa wah nih case-nya kayaknya kompleks. Gue takutnya Nggak mau malah deh gitu. takutnya malah nih bikin Ruby makin nggak bisa lari gitu or something gitu ya. Nah akhirnya ketemu, shout out buat coach Alfra. 2 years bareng sama Alfra. Abis itu nice. I know the guy. kenal ya? Iya, Oke. tentu. Nah Alfra akhirnya tuh terkenal ya. Gue juga baru tahu ternyata coach gue terkenal itu. Iya. He's good. Akhirnya ya itu. Ya kita tahu bayar PT juga Nggak murah. lumayan ya. Tapi karena harus komit, Betul. langsung beli 10 sesi, 16 sesi. Gitu. Kan nilainya lumayan ya, Lumayan, jutaan juga. pasti. Abis itu baru oh iya, kalau gue nggak datang gue rugi. Latihannya tapi di sana. Di sana. Yang kedua, bukan cuman rugi duit sebenarnya. Menurut gue yang teman-teman juga perlu pikirin adalah rugi waktu. Itu menurut gue lebih painful. Sama rugi progres. Exactly. Tanggung. Kayak kalau gue nggak pakai 3 bulan ke depan buat benerin lutut gue, ya gue kelewatan berapa banyak race yang bisa gue ikutan. Exactly. Dan itu mungkin race-nya kalau gue skip yang ini, gue masih nunggu lagi tahun depan baru ada. Iya, karena race kayak begitu kan tipenya kan. Jadi menurut gue kayak itu yang sering kita lupa. Nah, tapi you were saying tadi apa? Rugi progres tuh gimana? Progres. Jadi rugi progres itu gini. Contoh, kita latihan udah 3 kali seminggu nih, ya kan? Tiba-tiba kita berhenti olahraga di suatu minggu karena simply males. Simply kayak, aduh gue kayak males deh kesana, aduh macet deh, aduh ini. You just make excuse for yourself kan. Betul. Tapi yang 3 kali seminggu sebelumnya udah lo kerjain, which lo udah misalnya di angka 50, terus minggu depannya karena males itu nggak improve, which stagnan atau bahkan malah nurun, di minggu selanjutnya lagi lo bakalan ngulang. Nah makanya itu rugi progres yang aku bilang tadi. I see. Gitu. Akhirnya ya lu kayak mulai dari lu kayak mulai dari nol terus ya. Iya, jadi cycle-nya tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi kayak grafiknya malah Iya, teman-teman gitu. ya, gue kebayang sih. Itu mungkin yang bikin orang jadinya nggak bisa konsisten karena dia nggak cukup kuat mungkin atau mungkin nggak bisa kuat. Mentality ya. Mungkin secara mental dia harus mau komit dulu. Painful in the few months, mungkin sebulan 2 bulan. Yes. Setelah itu jauh lebih gampang gak sih? Benar. Jadi ada yang namanya journey. Ya kan? Journey-nya itu biasanya orang olahraga. Itu 3 bulan pertama is the key. Oke. Kalau 3 bulan itu kita bisa konsisten, datang terus, no matter what, hujan badai diterpa petir panas ya kan, lagi humidnya, gue tetap datang deh. 3 bulan tuh berturut-turut. Sesudahnya itu pasti bakalan konsisten. Nah itu tadi ketagihannya udah mulai ada setelah 3 bulan. Tapi kalau ada orang yang 3 bulan gak ngerasa progress, again depends on the individual. Kalau Kak Ruby kan kayak ya gue pengen excel di running gue, jadi you know your goals. Yang susah itu orang gak bisa konsisten because they don't know their goals. The goals is the key. Kalau misalnya mereka kayak gue cuma mau kurus, tapi ternyata setelah 3 bulan gak kurus. Dude, kurus is not just about going to the gym gitu. Dan most of the people itu emang targetnya cuman itu aja gitu, nggak ada yang to performance. Kalau goalnya ke performance, you will definitely be consistent. Tapi memang kalau targetnya first, gue mau kecilin badan, gue mau kurus, gue mau gedein badan, kayak gitu biasanya yang sedikit susah karena setelah 3 bulan mereka belum langsung ngelihat efeknya. Memang tidak akan langsung resultnya ya. Result itu 3 bulan tuh nggak akan ada. Kalau menurut aku, it's very small. Iya. Gitu. Mungkin gue bisa agak sedikit keras buat teman-teman yang dengerin, karena keras untuk hal yang baik.
Kalau lu cuma pengen kurus, Mm. kurus aja nih ya. Ya nggak usah olahraga, Defisit kalori. defisit kalori aja. Iya. Cari makanan yang udah nggak usah makan aja kalau perlu. Pasti kurus dah. 1.500 kalori sehari ya. Seminggu dijamin kurus. Dijamin kurusan pasti. Atau lu mau cara lebih cepat, ya lu ke dokter kurus aja dah. Suntik apa itu yang lagi rame? Ozempic. Bahkan aku Nggak tahu ya. nggak ngikutin Iya. tuh yang Ozempic Jadi di Amat itu. tuh lagi rame tuh. Oh ya? Iya, suntiknya bener-bener di badan lo. Itu sebenarnya obat diabetes Oke. yang sebenarnya punya efek samping bantu lo kurus. Oh, Tapi lu kalau mau yang instan, go ahead. But of course ada side effect-nya. exactly. Itu Iya. kalau lu cuma mau kurus sesaat. Betul. Kalau lu mau kurus dan konsisten bertahun-tahun, then nggak ada jawaban lain menurut gua. Selain olahraga. Tapi memang olahraga itu it's not just simply olahraga. Kita itu kalau punya muscle, kalau punya otot, itu akan ngebantu kita buat punya longevity. Karena otot itu kan yang ngebantu pergerakan. Betul. Ya kan? Pergerakan kita dari otot semuanya. Jadi si otot ini tuh bakalan bantu kerjanya tulang. Jadi kerjanya tulang itu akan jauh lebih mudah dengan otot yang terbentuk atau otot yang mature. Betul. Gitu. Kayak tadi sebelum kita masuk nih, badan kita itu kan diciptakan untuk bergerak gitu tadi. Ya kan? Iya, benar. Iya kan, badan tuh diciptakan untuk bergerak. Jadi memang semakin kita punya otot, kita tuh bisa long life gitu ya. Ya lagi-lagi takdir itu di tangan Tuhan ya. Betul, betul. Cuman kita kan manusia tepatnya berusaha Betul. gitu. Jadi ya biar sehat, biar bisa nanti sampai tua main sama anak, Betul. main sama cucu, nggak naik kursi roda, mau jalan-jalan kemana-mana gitu. I think that's the most important thing yang people itu nggak realize the importance of strength training. Betul. The Banyak orang importance yang of that bilang, fundamental. misalnya kalau gue lagi mencoba selama 1 jam ini nanti Iya. memotivasi teman-teman. Pokoknya abis ini gue nggak peduli dari angle manapun lu masuk, gue sikat supaya lu gerak ya. Iya. Karena gue suka, ada orang yang bilang gini, masih pengen di hari tua nanti bisa spend waktu sama anak-anak, jalan-jalan bareng, segala macam. Banyak orang yang bilang, I would do anything for my kids. I would die for my kids. Tapi would Don't you? die, they Tapi- need you. Exactly. Tapi kan ya orang biasa ngomongnya ekstrim ya seperti Iya. itu ya. Nah maksud gua, if you wanna die at doing CrossFit aja. Kayak doing CrossFit jadi you live live for a untuk your longer kids time, exactly. ya kan. Itu satu. Terus berikutnya lagi menurut gua nih ya, yang in my experience bisa ngebantu gua untuk jadi lebih konsisten. Ada orang-orang yang buttonnya dia itu adalah kalau dia ngelihat data. Oke. Jadi misalnya nih, gue tracking everything di Garmin. Misalnya gue bisa jalan berapa langkah, Benar, hari ini udah burn berapa kalori. terus misalnya Latihan kita hari ini udah seberapa kayak levelnya udah kayak gimana betul, gitu kan. terus lu tidur lu bisa tahu tidur lu cukup apa enggak, Itu heart penting rate banget sih. variability lu bagus apa enggak. Benar, karena itu nentuin training selanjutnya untuk latihan dan perform Betul. sesudahnya. Itu aku yang paling key karena recovery is king. Apalagi dengan usia yang sudah banyak tanggung jawab ini. Jadi memang kalau ngelihat sleep coachnya, terus tahu bahwa I sleep enough. I have a good REM. Terus aku punya tidur cukup. Deep sleepnya Deep bagus. sleepnya bagus, ternyata balance juga, HRV aku oke, training readiness-nya itu kayak ya medium to high. I can do anything I want at the gym. Exactly. Dan kalau lu lihat patternnya selama let's say, ini menurut gue lebih menjanjikan daripada menunggu 3 bulan. Seminggu aja. Jadi teman-teman konsisten aja seminggu, lu mencatat progres lu apapun itulah ya. Kalau gua kebetulan pakai Garmin, kebetulan pakai Garmin juga. Pakai Garmin, Tos betul. dulu. #Garmin Gang. Hashtag Garmin Gang. Nah, seminggu aja dan lu ngeliat itu konsisten, itu lu kayak jadi nggak pengen putus tuh gak sih? Iya, Kayak ada kayak kebahagiaan tersendiri. terus gitu. kan kalau misalnya kita achieve something tuh kan ada kayak gambarnya Iya, kan. bener. Iya kan kita sekarang jarang ada tuh kita Betul, yang betul, mengapresiasi kita selain diri kita Betul. sendiri. Tapi kan kalau misalnya kayak bilang, I want to appreciate myself, tapi I already appreciate myself, tiba-tiba jam lo appreciate lu. Kayak Ini I do pupuk yang something. saya butuhkan. You've done well. You've done well. Give a pat on your shoulder gitu. Jadi kayak it helps It actually. helps. Dan in my case, gue akhirnya nambahin lagi, gue beli timbangan yang Oke. juga bisa ngukur fat Body percentage fat. gitu kan. Habis oke. itu
Jadinya gue punya rutinitas setiap 2-3 hari ya gue nimbang gitu. Nah, jadi kalau tadi yang udah kita bahas, Ya. enggak push your button. Semoga data ini push your button buat teman-teman. Iya, ada juga yang kayak gitu ya. Karena ketika gue ngeliat, dalam seminggu ternyata, berat badan kurang 100 gram aja, 100 gram. Then you said, oh, this is happening. Oke. I can see progress. Orang kalau nggak nge-track, dia nggak ngerasa progress. Dan Karena dia ngelihat cuma kaca ngeliat- tuh tiap hari. Exactly, lu ngeliat kaca kan kayak, Kok mohon maaf nih ya, sama sih gue gitu kadang ya? ada jerawat aja gue gak nyadar. Apalagi berat badan turun 100 gram, right? Iya, benar. Lu gak akan notice. Kalau gue sih gitu. nyadar jerawat Oh, ya. gitu ya? Iya. Perempuan beda. Berarti gue terlalu cuek gitu. Iya. Berarti itu tadi buat cowok aja. Buat cowok aja. Kalau cewek ada jerawat pasti Pasti notice ya. ya kan. Tiba-tiba ada lain aja. Oh, aku harus tahun pakai depan masker. botox. Eye cream. Eye cream. Aduh, pakai retinol. Keren. Jadi maybe from that data bisa masuk buat teman-teman. Iya. Biasanya helps karena kalau misalnya kita ngeliat kaca doang itu kan visual dan visual itu kan reflektif. Iya. Kadang mengecoh gitu. Ada kaca gym yang bentuknya itu pas kita datang, gue iya. langsing banget. Oh, ini Pas kaca sampai- cekung nih, jangan-jangan. Itu setiap gym kacanya harus kayak gitu dong. Kalau nggak kayak gitu orang-orang datang nggak ada yang seneng. Iya. Tapi kayak kalau di rumah kok enggak, kok sama, kok nggak ada bedanya gitu. Emang harus pakai data yang akurat supaya bisa tahu, oh muscle mass gue bertambah I see. gitu kan. Oh my sleep is getting better because of training. Iya. Karena memang kalau kita aktivitas fisik pasti tidurnya juga akan lebih bagus, kualitas tidurnya juga akan lebih baik gitu. Itu research base lah ya. Pasti banyak banget researchnya soal tidur. Tidur. Kayaknya gue pengen nyentuh soal tidur sih. Tapi Iya. sebentar. Gue kelarin dulu yang bagian data ini. So, saking curiousnya, sebelum gue mau mulai perjalanan ini, pas gue abis medical check up, Sofia. Jadi, Oh, kemarin. 2 tahun yang lalu pas Oke, baru mulai habis oke. medical check up, ternyata selain lutut gue punya masalah lain, gue pengen beresin. Makanya cari PT tuh, Iya, ketemu Alfra. Nah, Masalah lain tuh kayak apa? Kayak physiological atau physiological, Oke. physiological. Heeh. Ya biasalah umur, kolesterol dan kawan-kawan mulai Iya. muncul ya. Baik. Tapi good thing-nya setelah 2 tahun udah jauh membaik, bisa bilang gue bisa lupakan itulah. Udah free dari masalah itu. Itu kan udah jadi data juga bahwa gue ngeliat progress. Tapi yang buat gue fascinating adalah ngukur muscle kan juga bisa ngeliat bagian mana yang muscle bertambah. Baju, pakai baju. Berasa banget, pasti lu lebih confident. Betul. Tapi karena gue anak data banget, gue pengen tahu bagian mana yang sudah bertambah. Ternyata otot kaki itu bertambah 1,3 sebelah kanan, sebelah kiri bertambah 1,2 Wow. in 2 years. Oke. Gitu. Terus gue bilang, kilo. Oke. Terus temen gue bilang, 1,3 kok dikit ya? Temen gue bilang, Rob, 1,3 2 tahun. Lu tahu 10 tahun lu nambah berapa? Kiri kanan tuh nambah 8 kilo, lu tahu. Iya bener Iya. kan? Iya, jadi- just a simple mathematic Iya, gitu. gitu. Jadi gue ngerasa oh iya juga ya, nambah 8 kilo di kaki doang tuh gede loh gitu. Tebel loh Tebel itu. gitu. Jadi Tapi butuh berapa tahun tuh nambah 1 kilo? exactly 2 tahun. 2 tahun. So satu data gue mau bilang bahwa if you have a chance to track it karena nanti akan jadi powerful banget buat penyemangat lo. Let's talk about your daily life as a mom and as a business owner. It's not my business, but okay. we do it together. We do it together, oke. Kan banyak yang dikerjain sehari-hari gitu. Gue ngerasa ada hubungan sama orang sehat dengan orang sukses atau berhasil. Oke. Oke. Tapi gue ngambil contoh dari mantan bos gue dulu. Oke. Dia ikut Ironman. Itu gila sih. Iya. Itu keren banget sih. Kayak triathlon, Ironman, I don't understand. Sadis sih. Sementara gue ngelihat lo dengan CrossFit aja gue udah ngerasa sadis. Apalagi kalau Ironman ya. Tapi gini, gue waktu itu berpikir, apakah orang ini sudah sukses berhasil tajir dulu sehingga dia punya waktu buat mikirin sehat? Atau justru dia udah ngerjain ini segitu lama, lifestyle yang sehat ini, sehingga itu menjadi bagian yang nge-push dia untuk jadi lebih bisa berhasil dalam hidup. What do you Could think? be. Ya kalau misalnya bisa dibilang secara personal belum yang sukses banget punya financial freedom, ya kan? Kalau gue gitu kan punya financial freedom,
ya belum sampai situ, cukup gitu, anak bisa sekolah gitu kan. Tapi memang sports ini ngebantu kita untuk pengen go through beyond limits. Dan itu ngaruh sama kerjaan kita. Jadi when you have a specific sports that you like, contoh you run. Gue lari dari Jakarta Marathon sampai London Marathon. Amin gak sih? Amin. Tapi kalau misalnya nanti udah sampai London, mestinya lu harus sukses dong biar bisa pergi ke London for kayak nggak usah mikirin gue besok ngerjain apa, aduh cuti gue tinggal 3. Bener. Enggak kan? Betul. Gitu. Jadi karena you strive from sport through life. Gitu. Jadi kalau gue sendiri gimana ya menafsirkannya, gue tuh pengen banget berhasil di hidup gue. Gue pengen jadi seseorang yang depending on myself. Gimana ya caranya? Pasti kan gue striving. Gue mulai dari dulu banget gue jadi personal trainer, naik jadi leader for example, terus nanti gue naik jadi area fitness manager back then. Karena gue striving for life, gitu, from basically no one. Dan it helps di sport karena pas di sport tuh, oh gue pengen jadi lebih baik besok. 1% better every day is better than nothing. Gitu. Jadi kayak memang kalau misalnya ditanya apa harus sukses dulu baru suka sport, baru bisa hidup sehat. baru bisa hidup sehat? Enggak dong. Kita bisa hidup sehat tuh setiap saat. Kita bisa hidup sehat tuh mulai dari kita sendiri. Kalau kita udah sehat, kita ngaruh nggak ke daily life? Misalnya udah olahraga, pasti kan fresh badannya. Besoknya enak pergi kerja, besoknya enak pergi ngantor. Kan seneng juga kalau ngelihat perform di kantor yang kayak oh performnya bagus gitu. Apalagi kalau kerjaan gue sendiri kan ketemu orang, nggak mungkin dong gue pucet-pucet gitu. Jadi harus sukses dulu baru bisa olahraga, atau olahraga dulu baru sukses. Ya kita nunggu suksesnya juga kita nggak tahu kapan ya. I see. Jadi gunakanlah, apalagi ya general population nggak semuanya sukses. Orang suksesnya itu yang tajir melintir bisa kemana-mana, kita bisa hitung lah ya, gitu. Pasti hanya beberapa persen. Tapi buat ya kita general population, we need to start somewhere untuk olahraga. Then we can probably achieve something at the end of the day, gitu. Ya dari awal juga nggak tahu bakalan bisa jadi national champion itu kan. But I want to achieve something. I want to be someone for myself and for my son, gitu. Itu mungkin I totally 100% agree with that. Dan untuk nambahin sedikit ya, 1% lebih baik setiap hari. Menurutku cara push your button nih teman yang dengerin adalah mungkin gue juga termasuk. Tadinya gue termasuk tapi yang percaya lu mesti tajir dulu atau mesti sukses dulu baru ya kalau nanti kan baru punya waktu buat ngurusin ya, gitu. Kayak aduh saya olahraga ntar gue cari duit dulu gitu kapan gitu. Sampai kapan mau cari duit? But jangan sampai kita ketemu wake up call dulu. Benar. Dan itu udah lebih susah di reverse. Itu satu. Tapi yang kedua, gue jadi ngerasa kalau dulu waktu gue umur 20-an awal nih, gue udah hidup lebih sehat kayak gini, gue cukup yakin gue akan go much further in life. Exactly. Karena tapi satu hal gak ada kata terlambat kan? Gak ada kata terlambat. Bener. Makanya walaupun 2 tahun aja gue udah ngerasain impactnya. Kalau gue mulai olahraga di umur 20-an, gue will go much further in life just because of one thing. Which is? Gue terbiasa ngelakuin the hard things. Exactly. Kalau lu olahraga udah biasa setiap hari, anjir gue harus ngangkat lebih berat, gue harus olahraga lebih berat. Dan waktu lu ngadepin masalah dalam hidup, udah biasa gue ngadepin yang berat. Atau kebalikannya gak sih? Iya. Kayak kita ngadepin emosional. Kita ngadepin hal berat dalam hidup. Jadi pas kita training atau pas kita workout, it becomes nothing. Gitu. Jadi bisa di reverse juga. Gitu. In your case gitu ya kayaknya. I think so. Cerita dikit dong, coba-coba gimana? I think so. Ya, jadi memang through life, of course, gue nggak terlahir jadi anak yang atletis, gitu. Gue bukan anak yang tadinya suka olahraga. Tadinya kayak ya anak-anak
pada umumnya aja, sekolah, pulang, main di sawah gitu kan. Sawah di mana nih? Lo karena gue dulu gedenya di Lampung. Oh, di Lampung. Iya, Oke. gedenya di Lampung. Oke, Jadi terus baru pindah kan pas udah mulai agak gede, ikut keluarga. Mulai suka sport itu karena waktu pindah dari Lampung ke Jakarta, kurikulum pendidikan tuh berubah. Untuk anak seumuran gue waktu itu kelas 5 SD itu berat banget. Dan karena cara ngomong gue yang di Lampung itu banyak orang Jawa, agak medok, dibully kan gue gitu waktu itu. Jadi kayak oke, dari kecil udah dibully. Terus waktu di Lampung akademis gue tuh lumayan bagus. Bisa dibilang kalau gak ranking 1 gue ngambek lah. Nah sampai Jakarta boro-boro ranking 1. Murid dari 38, gue nomor 36. Reality hits. Iya, reality hits. Terus oke, what should I do? Gimana caranya biar gue bisa Perform, stand out. lebih stand out. Iya. Yes. Nemunya sports. I Jadi see. gue memaksakan diri into sport supaya gue tuh stand out. Supaya kayak oh ini anak ada lebihnya gitu loh. Karena akademis gue tuh langsung berantakan. Dan gue gak tahu mesti nyari dari mana lagi, ngulang dari mana lagi. Waktu itu sportsnya apa? Mulainya dari panjat tebing itu. Through life, things of course getting more challenging here and there. It was never easy, but I'm glad I'm here alive. Back then gue latihan MMA juga, sempat belajar MMA because I want to defend myself from domestic abuse. Jadi I think that's also yang gue pikir, oh it's life, sport is not hard, life is harder. Gitu. Makanya kayak kalau misalnya ada yang bilang, oh udah biasa ngadepin hal berat di sport dan ngadepin life easier. It's also vice versa. I see. Makanya that's how I take it. I see. Oke. Wow. Gue pengen nambahin satu titel lagi kan tadi udah. Jangan. Gue mau namain Superwoman soalnya gitu kan. Karena menurutku I'm trying to do the math gitu. Sekarang 32, anak umur 11. Dan berarti punya anak di usia 20-an awal dong. Exactly. Right? And then harus struggling dengan belum. I raise him alone anyway. Yeah, you raise him alone again, right? So even kudos to that as a single mom. Berarti, right? Nggak kebayang tuh, ya umur 20-an mungkin gue masih sibuk dengan aku quarter life crisis, right? Aku mau jadi apa sih? Mau jadi apa sih? Iya, gue gitu jadi kan? ibu. Iya kan? Yeah, then you already becoming a mom, and then masih punya waktu untuk tadi fighting for kerjaan gitu ya, karirnya masih jalan mulus menurutku, progressing in life, so it feels like you break the boundaries of your own limit. Gitu. Ya kalau bahasa kita limitless lah ya, di dalam film limitless. gitu. Be limitless. Be limitless gitu. Kayak Garmin, be limitless. Pas lagi. Paling bisa. Di bagian mana dalam perjalanan itu nggak kira sempat ngerasa, aduh kayaknya gue nggak bisa ngelewatin ini. And then how you get out from that gitu? Run. I run. Ntar dulu, agak-agak lama nih jawabnya. Gue bingung phrasingnya. Lagi cari kata-kata. It was of course when as a woman, you or me, I trust someone for my dear life. But apparently that person that I trust break me into pieces, mentally, physically. Domestic abuse tadi. Domestic abuse itu. When that happened, I thought I was gonna die. Kirain kayak, wah mati nih gue. When that happened, because it was so bad. One thing that I remember itu, I learn MMA kan. Jadi pas udah tidak berdaya, I just simply grab the hand, I pull it. Itu namanya waktu itu grapple. Ya, it's grappling technique. Jadi kita
pegang tangannya gini tarik gitu kan, terus kakinya di sampai lupa gue udah kelamaan gak ya meme. Iya. Tapi gue tahu that movement itu deadly banget tuh. Itu deadly karena narik tangan gini kan, Yes. and ditarik jadinya dia dislocate dari bahu karena udah dislocate yang I think that was the left one, then I moved to the right, so I dislocate both, and then I moved to the hip, and I dislocated the hip, so he will not be able to run to me gitu, and then kayak kalau misalnya di rear naked choke udah pasti nggak kuat lah ya. Then I was running gitu, I run. Jadi memang itu kalau misalnya dibilang ada nggak momen yang nggak bisa keluar, kayak gimana tuh escape? It's that moment, but I managed to seize it gitu. Dengan apa? Training kan. Kalau gue ngelatin MMA gimana coba tuh waktu itu? Apa yang akan terjadi dengan gue dan bagaimana hidup anak gue sekarang gitu. Jadi training helps me through hard times in life gitu. It might help you someday cause you'll never know what's gonna happen. Waktu ada something yang attack you only have two choice, fight or flight. Can you flight that much? Can you run that fast? Can you kayak gone in few seconds? Maybe not. So you need to fight. When you fight, you need to have a strong foundation. You need to have a strong fist. You need to have a strong punch, strong muscle untuk accelerate that gitu kan. Jadi ya, that's the experience yang I think life is not easy. CrossFit is hard. So I can get through life. CrossFit is easier. Gitu. Karena setiap kali latihan CrossFit ya, itu rasanya kayak lihat heart rate 189. Pernah gak tuh? Itu udah zona merah banget. Udah itu zona merah, udah threshold itu. Makanya kayak it's fun gitu. Thank you ya for sharing that story. I think you being vulnerable and share that juga bakal banyak teman-teman terutama yang perempuan yang mungkin dapat sesuatu dari situ. Mungkin mereka juga lagi di posisi yang serupa. Maybe belajar MMA bisa jadi jalan keluar mereka. Dan do CrossFit training. I see. Memang mungkin kita Eastern gitu, kita banyak yang kayak takut untuk speak up, takut untuk melawan, padahal kita sudah merasa tertekan. Don't, never. If you feel like you being abused, udah mentally aja nih dari verbalnya orang, you have to fight for it. Apalagi udah day to day gitu ya. Iya, kayak bertahun-tahun gitu. Bener, udah tahu lu disakitin tiap hari lu masih bertahan gitu. Jangan. I know it's hard to get out from that, but you can if you want. Sama kayak olahraga, susah dikerjain, tapi bisa kalau mau gitu. There is sebenarnya gue juga ngulik kenapa sih orang masih mau bertahan seperti itu, dan jawabannya dari psikologi. Gue ngobrol sama seorang psikolog, dia bilang, pernah ya? Yes, jadi dia bilang manusia tuh lebih nyaman sama familiar hell daripada unfamiliar heaven. Oh no, that sounds so sad. That sounds so sad, but it's true. Kayak misalkan gini, kita ngomong kembali ke konteks olahraga gitu ya. Dia lebih mending memilih nggak ngapa-ngapain, sedentary lifestyle yang dia udah tahu banget, walaupun itu bikin dia sakit pinggang, bikin dia nggak aktif, bikin dia low energy, tapi itu lebih familiar. It's a pain yang dia familiar daripada painnya olahraga yang dia nggak familiar, yang dia ngerasa capek, tapi sebenarnya setelah dia ngelewatin itu dia akan ketemu heaven. Bener. Tapi ternyata memang manusia itu diciptakan untuk tidak suka dengan unfamiliar heaven ya. Iya. Jadi kalau gue punya pilihan stay in my comfort zone, ya gue stay in comfort zone aja kali gitu ya. Iya kali ya. Sama kayak di kerjaan juga gitu gak sih? Stay in the comfort zone for the very long time, tapi nggak berkembang dan merasa kayak hidup gue kayak gini udah oke kok. Gitu. Memang balik lagi ke individunya. So, I think kayaknya terkonfirmasi memang ini Sofia yang satu ini limitless sekali ya teman-teman ya. Yang teman-teman bisa jadi another button. Life is tough. Life is tough. But be tougher. Be tougher. Like Sofia. We all can. We all can. We all can. Sekarang gue mau push another button lagi buat teman-teman.
Terutama yang perempuan, because we have you, like the Okay. fittest woman in Indonesia 2023. Gua kan ulang itu terus. Semoga tahun depan lagi. Semoga tahun depan lagi. Karena tahun ini skip because I have a surgery on my back. Oh ya? Bukan lower back ya. Jadi memang ada lipoma di punggung. Oke. Tahu lipoma ya. Jadi ada jaringan lemak yang nggak lepas gitu. Jadi emang harus diangkat. Tapi itu nggak bukan membahayakan injury. ya? Nggak membahayakan, cuma tumor aja. Tapi karena sudah besar, panjangnya 12 cm, tebalnya 5 cm, jadi memang harus diangkat. Karena udah ganggu tidur, ganggu aktivitas gitu. Oh, habis surgery tapi nggak ada, maksudnya normal ya? Udah kembali atau ada recovery proses yang lama? Recovery prosesnya 3 bulan. Oh, Dan nggak boleh ngelakuin gerakan tertentu? Nggak boleh ngelakuin gerakan. Sebenarnya bukan nggak boleh ya, dokternya seru banget. Jadi waktu itu aku beruntung banget. Aku tuh termasuk yang beruntung ketemu orang-orang yang menyenangkan di hidup aku ya, seperti kalian ini. Jadi memang takdirnya mungkin ini garis tangannya bagus kali ya. Bagus ya, kapalan ya garis Iya, tangannya kapalan. kalau yang nge-gym ya. Iya, termasuk kapal-kapalnya juga gitu. Jadi dokternya sih kayak, lu mau workout? Karena tahu aku suka CrossFit dan dia pernah join my class once. Oh, oke. Heeh. Iya, gue mau workout. Ya paling sobek lagi, paling gue jahit lagi gitu. Oh. And finally, lucunya waktu dibuka jahitannya itu, bukan dibuka jahitannya, dibuka plesternya. Kan dijahitnya tuh kalau zaman sekarang cuma dilem ya. Dibuka kan plesternya, pingsan gue. Jadi gue gak pernah pingsan seumur hidup. Gue pingsan gara-gara Pingsan itu. karena ngelihat? Enggak. Pokoknya pasti buka langsung pingsan aja. Iya, jadi kayak soft gue buka ya, kata dokternya gitu. Saya dibuka, gue udah mulai pusing-pusing nih gitu. Terus kayak lama-lama gue black out, dibangunin. Lu kenapa? Itu karena gue tuh takut banget. Oh. I don't know why. I never fear anything gitu. Kayak I think I'm a bit fearless. Tapi gue takut ini tuh sakit banget gitu. Padahal ternyata pas dibuka gak ada rasanya. Cuman karena memang what we put in our mind itu bakalan ngaruh banget. Gitu kayak cuman dibuka perban. Bukan gak ada jahitan-jahitan kecil-kecil. Itu kan lumayan pedih kan kalau yang itu. Tapi ini kan cuman perban. Pingsan gue. Psikosomatis ya. Iya, psikosomatis. Kayak Wow. blackout. Yap. Jadi itu jadi reminder kalau iya gue mendingan nurut, gue nggak. Iya, gue mendingan nurut. Terus kayak iya, lu mau nanti diginiin lagi gitu, ntar lu pingsan lagi. Enggak deh, oke, Enggak gue deh, gak oke. latihan deh. Jadi gak latihan 3 bulan gitu. I see. Makanya ada bagian yang skipnya. Jadi tahun ini gak ikut CrossFit Games. I see. Tapi gue mau ambil itu lagi jadi another button buat push orang. Iya. Karena pas. Mungkin dimana rasa takut lo itu lo bisa pakai untuk jadi kekuatan lo. Misalnya kayak tadi, gue takut jangan sampai gue mengulang ini lagi, sehingga gue Bener. nurutin kata dokter. Bener. Nah sekarang ya nurutin kata kita nih lagi di podcast nih. Right? Dengerin ya. Dengerin ya. Apa yang lu takutin? Lu takut apa nanti waktu lu tua misalnya? Waktu lu nanti nggak bisa jalan-jalan kah? Iya. Gue punya temen ya. Dia ngejaga gigi dia banget. Oh, Oke. susah banget gak sih? Susah. Kayak gigi tuh ada aja masalahnya. Nah, Mana cuman mahal. dia bilang ini, kenapa lu sampai invest begini banyak perhatiin ke dokter gigi segala macam? Gue mau waktu gue tua nanti gue masih bisa makan makanan favorit gue. Which is? Which is gue lupa lah dia ngomong apa Oke. gitu. Tapi menurut gue it's fear can be turned into something Iya. yang positif juga Bener. kalau kita mau gitu. Bener. Apalagi kalau kita pas ngeliat progresnya, wah kita jadi fear-nya jadi hilang kan, Iya, menurut apalagi gua. kalau Dia jadi confident. misalnya kita temennya tuh lihat gila gigi lu sih bagus banget gitu kan. Ya kan kita pasti Iya, juga iya. dia juga kayak oh ternyata hard work pays off gitu. Betul. Nah sekarang kembali buttons yang buat perempuan. Iya. Seringkali kayak istri juga waktu dia mau mulai strength training, salah satu ketakutannya adalah, oh gue nggak mau badan gue terlalu muscular. Oke. Gitu. Tapi di sisi lain, sampai gue udah bilang, no, gue malah suka kalau yang muscular. Cie, ceritanya lo kayak aku menerimamu apa adanya sayang Iya, gitu. Whatever changes you're happening in your body, if it's for your goodness, if it's for your betterness, then I'm going to enjoy it gitu. Yeah, right? of course. Tapi ini kan mental, Bener. ya nggak sih? Ya. And then kalau buat Sofia sendiri ada ketakutan itu nggak? And then how do you deal with it mentally gitu? It's really interesting yet sensitive sebenarnya kalau buat perempuan. Jadi semua perempuan itu
menurut aku cantik. Tapi kan menurut aku. Tapi ada orang-orang yang cantik itu lu kurus. Cantik itu lu ramping, cantik itu rambut lo panjang, cantik itu kulit lo putih, kayak gitu. Cantik itu lu nggak berotot karena lo kalau berotot kayak laki. Ya basically gitu. lu ngeliat K-pop artis yang cewek-cewek lah, ya gitu ya. Iya gitu. Ya bisa sih say kayak gitu kan. Cuman tinggal lu mau apa enggak gitu. Tapi kalau dari segi olahraga, dari segi kesehatan gitu ya, fitness in general, wellness, kita itu nggak akan bisa put on muscle tanpa kita push banget trainingnya dengan beban yang sangat berat, sangat banyak, repetitive movementnya banyak, dan kita perempuan itu nggak mampu badannya punya otot yang gede-gede banget. Karena apa? Karena kita punya estrogen. Ya kan, memang kita tidak diciptakan untuk seperti laki-laki yang punya testosteron. Kalau perempuan bisa sampai apa ya bahasanya belenuk-belenuk gitu, yang kayak bulat-bulat gitu kayak ya. Bumblebee gitu badannya ya, maybe she train for the longest time in her life. Iya, bukan urusan 3 bulan setahun gitu ya. Iya, bukan urusan 13 tahun. Maksudnya kayak memang kalau orang ngelihat aku dari video kayak nih pasti Sofia aslinya gede banget gitu. Ternyata pas ketemu orang pertama kali biasanya bilang, "Kalau kecil ya?" Karena memang aku sukanya cinematics time 3 kalau lagi nge-record. Jadi kelihatannya tuh gede gitu. Padahal enggak. Makanya kalau misalnya dilihat mungkin I don't know, I look probably kayak someone yang do fitness. But kalau misalnya jalan gitu mungkin is she really that strong? Gitu gak sih kalau ngelihat aku gitu. Dan memang aku gak put a lot of muscle karena it's simply my body cannot gitu, belum mampu gitu. Mungkin karena aku tahu training aku cukup bagus. Apakah karena makanku? Karena memang aku makan segala-segala gitu. Aku gak diet, cuman memang sensible eating. Terus kayak aku angkatan berat. Karena berat badanku sendiri kan sekarang 53 kilo. Kalau aku angkat clean and jerk aja aku angkatnya udah 70 kilo up. Kayak kalau aku deadlift angkatanku udah bisa kayak 100 kilo gitu. 4 reps gitu untuk beberapa repetisi. Dan I don't think I'm big enough for that weight. Jadi kalau misalnya bilang takut ini nih badannya berotot banget, pasti berotot, pasti akan ngebentuk. Tapi biar balance, yuk dibarengin sama makan yang sama-sama sehat. Yuk kita reducing your fat, jadi your muscle itu yang kelihatan. Isn't that sexy? Isn't that hot? Gitu kan, kayak you look like someone who is working out. You're with your kids. Orang tuh kayak bilang kakaknya ya. Itu gue sering banget dan gue kayak iya. Mau bilang iya, anak gue kayak gini nih. Enggak, ini mama aku gitu. Jadi akan sangat menyenangkan kalau kita jalan sama anak kita dan orang bilang kakaknya ya. That's the best thing ever. That's like the nicest compliment. The nicest compliment. Gitu. Makanya jangan takut berotot karena berotot itu susah banget. Tapi kalau mau punya lean muscle bisa diimbangi sama whatever you eat. Gitu. Supaya makanya you are what you eat ya. Yang bobot yang sama misalkan sama-sama berat 55 gitu biar gampang, tapi 55-nya tuh lebih banyak bobot muscle daripada fat betul. Sehingga di badan sama-sama 55 tapi looks-nya beda bener, tone-nya beda. Apalagi kalau perempuan misalnya gini nih, aduh, nih kan awalnya misalnya nggak kayak apa ya, tipikal badannya memang kan ada 3 tuh orang, ada ekto, endo, meso, yang memang agak besar nih meso kan. Jadi kalau misalnya udah basically, I think I have a lot of fat. Nanti kalau gue latihan, ototnya makin gede, fatnya makin banyak nggak gitu. Terus nanti pas udah nggak latihan jadi makin gede. Nggak sih, bukan gitu konsepnya. When you add muscle and you reduce your fat, as long as bisa ngejaga, karena memang nggak gampang ya untuk tetap ada di satu fase tersebut for the longest time. But yeah, you have to earn gitu. Ada orang yang gila ya makan segala-gala nggak gemuk, tapi ternyata visceral fatnya banyak gitu. Ada orang yang makan sedikit langsung jadi pipi gitu. Itu kan emang beda-beda aja tipe badannya dan approach trainingnya harus berbeda gitu. Dan perempuan memang store a lot of fat. Kita butuh lebih untuk daripada cowok maksudnya kan. Banget. Cuman kalau cowok itu makanya jarang ngelihat cewek buncit tapi cowok buncit. Oh iya, aku masih buncit ya, because you have more visceral fat.
I see. Jadi di organs kebanyakan di dalam abdomen. Kalau perempuan biasanya yang under the skin. I see. Karena untuk bantu kita punya tenaga yang lebih banyak pas kita menstruasi dan kalau kita nyimpen janin. Makanya di make sekitaran sense. panggul, love handle, perut, pinggang sini kan muffin top gitu bahasanya. Kita kalau perempuan banyak fat di sekitar situ gitu. Untuk kita, untuk keturunan kita jika mau gitu. Kenapa gue juga banyak fat di daerah sini? Apa gue juga kebanyakan estrogen? Enggak mungkin kebanyakan. Estrogen itu kalau di laki-laki pasti cukup hormonnya. Cukup ya? I Iya, tinggal see. testosteronnya aja di-boost. Nge-boostnya gimana? Pakai recovery, tidur. Jadi mentally emang ya that awareness aja ya, edukasi bahwa ya nggak segampang itu bangun otot. Justru dengan otot yang kebentuk, kita baru bisa lebih cepat ngebakar fatnya. Bener. Dan mengubah beban badan yang sama tapi jadi lebih tone. Anggap aja gitu. mobil, si otot ini adalah bensinnya. Iya, Jadi memang yang ngebakar terus itu adalah si muscle. I see. So if you want to be leaner, do strength training dengan beban ringan, repetisinya banyak, kemudian setnya banyak, nggak perlu nyari berat-berat. Oh. Gitu. That's how you can be lean. Nanti pelan-pelan baru diprogres bebannya. Plus defisit kalori lah ya. Plus defisit kalori pasti. Kalau misalnya mau lean out your body gitu. That's actually my 2025 goal. Oh ya? Iya. Oke, now bagian otot mana yang harus dilatih dulu? Gua fokusnya ke kaki. Betul, karena buat lari. Exactly. Coach gua salah satunya bilang gua butuh banget nih otot glutes. Pasti. Pantat. Pasti. Gitu. Tapi gue spesifik mau ngomongin bokong. Nah, kalau ngomong pantat kayaknya aneh ya. Bokong. Why bokong ini penarik banget sih. Karena kalau misalnya kita ngelihat ya di badan kita, bokong itu memang otot yang paling besar. Jadi bokong itu ada 3 macam, ya kan, ada gluteus maximus, medius, minimus, gitu. Jadi memang ada 3. Dan otot yang paling besar ini adalah otot yang menopang pergerakan kita karena dia kan around the hip. Oke. Ya kan, sama dia di panggul gitu. Sedangkan sendi yang paling banyak bergerak itu ya panggul untuk jalan, mostly gerakan sehari-hari, bawa beban. Itu kan nahannya itu mesti di panggul. Makanya kalau bokongnya nggak kuat, nanti yang terjadi apa? Lower backnya sakit. Gitu, karena orang kadang kalau misalnya jalannya itu nggak involve the glutes, nggak involve bokong, itu jalannya tuh cuma benar-benar pakai otot kaki, nanti hip jointnya yang kerasa pegel. Apalagi lari. Oke. Gitu, karena kan repetitif tuh. Jointnya digerakin terus-terusan tuh gitu. Jadi kalau misalnya otot bokongnya nggak bisa jadi penggerak utama, yang ada nanti otot-otot yang sekitarnya yang sakit atau bahkan jointnya gitu. Dan sangat membantu nih kalau misalnya kita punya strong glutes, we basically will never have a back pain. Oke. Karena semuanya itu ditopang sama bokong. Si otot yang paling besar ini. Kita nggak mau bawa apa-apa itu ditopangnya pakai lower back. Pakai punggung, pakai pinggang ya, bukan punggung karena punggung di atas kan. Kalau kita nggak mau apa-apa tuh pakai pinggang. Sedangkan orang latih bagian core itu jarang banget dan rata-rata orang kayak aduh sebel deh kalau latihan core gitu. Makanya kuatinnya di glutes karena glutes juga bagian dari core, makanya namanya core karena otot inti. I see. Gitu. So glutes plays a lot of roles in any sports gitu dan in a daily life. Jadi emang latihan bokong bukan cuman biar cakep, seksi, curvy, bonus saya. itu bonus. Tapi memang kuatnya that will helps you through your everyday life. Tapi logiknya bukan kayak karena gue kerja kantoran gue duduk terus, kan duduk ditopangnya pakai bokong. Harusnya bokong kuat dong, nggak gitu ya? Enggak, kan kita tilting ke depan gini. Jadi kan gitu. hip kan begini nih. Ya kan, dia kan kalau kita duduk kita begini nih, apalagi kalau udah males. Ya kan, jadi bokongnya ngapain? Bokongnya relax. Yang nopang apa tuh? Jadi lower back. Terasa nggak? Terasa. Coba saya kayak duduk. Iya, oke. Terus, ini kan hip nih. Kakak kalau dulu udah mulai males gimana? Bokongnya diem nggak? Bokongnya kayak stretch gak? Ya kan? Jadi the glutes itu nggak work sama sekali pas kita duduk. Gitu. Malah ini yang tegang adalah si pinggang. lower back gitu. Makanya jadi kalau teman-teman ada yang kerja kantoran sambil dengerin podcast ini, buru-buru bergerak sekarang. Iya, oke lah, langsung berdiri, langsung air squat. Air squat. Langsung air squat. Gue tuh di gym after this, guys. Iya.
Seru. Now, sports tadi udah MMA dikerjain, lari dikerjain, CrossFit dikerjain gitu kan, strength training juga iya. Gua juga ngerjain banyak banget, cobain banyak banget. And then gua ngerasa sekarang nih yang paling manageable buat gua adalah strength training, plus kalau gue lagi nggak sempet, gue lagi recovery ya, gue sebatas jalan lah, 10.000 per hari gitu kan. Dan gue sangat kebantu banget, misalnya gue lagi traveling, kayak misalnya gue next week gue ke Jepang nih. Oh nice. Yes, lagi one of dingin the sih nicest ya. countries. Yeah, one of the nicest countries. Gue pengen pergi sih. Kapan? Tapi belum tahu kapan. Mungkin tahun depan next year pas lagi spring enak gitu ya, Maret April. Ya, Maret April sakuranya lagi banyak. Betul. Nah, here's the thing. Di situ susah cari untuk tempat untuk olahraga, right? Tapi yang banyak. Masa sih? Di Jepang. Serius? Coba Google CrossFit Gym di Jepang. Itu serius? Iya, tapi kalau CrossFit itu tempatnya kecil-kecil. Oke. Bukan yang kayak masif kelihatan gitu. Enggak, tempatnya kecil-kecil. Oh. Pasti ada di setiap sudut. I see. Gitu. Okay, I'll look out for that. Yeah, just maybe you can try first in Garuda with me. Terus nanti di Jepang gak kaget ikut kelasnya. Boleh. Biar gak ngos-ngosan banget ya. Aduh. Dan nobody will judge you. Trust me. Nobody kayak nggak ada. Oke. We'll definitely try. Tapi maksud gue, yang gue pengen share adalah waktu itu karena gue susah, so yang gue lakukan adalah ya udah gue minimal tracking jalan, dengan Garmin ke track, and then berikutnya ya gue nanya sama Garmin coach. Bagi gue alat gue terbatas nih, terus gue ya udah kalau misalnya lakukan gitu kan, ini muncul ya opsi-opsi gitu kan, yang menambah dengan body weight bisa gitu. Betul. So I think that's one of the things yang gue suka banget. Tadi gue bilang gue mention soal sleep score. Again, ini another button yang gue pengen push ke teman-teman. Jadi gue kan kumpulin sebanyak-banyaknya. I don't care alurnya bagaimana. Sleep. Iya. Tadi udah Garmin Coach ngebantu, and then sleep. I find out kenapa gue jadi bahasa Inggris. Gue menemukan kadang ganti-ganti bahasanya ya. Gue menemukan kalau waktu gue tidur semalam tuh gue bisa kayak 30 kali 40 kali kebangun. Oh, oke. Ya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak kan, di Garmin ada grafiknya kan. Benar. Dan biasanya gue di sleepnya tuh kayak di 2 jam pertama tidur. Habis itu banyak kebangun, habis itu light sleep, REM di tengah-tengah. Coba kalau grafik lu gimana tidur? Gue tuh kalau udah tertidur, I basically sleep like a bear. Tapi untuk fall asleep yang susah. Jadi gue wind down itu mesti cepet-cepet banget, biar gue bisa cepet tidur. Nah, kalau di sini emang rem gue tuh selalu tinggi. Ya, dan gue tuh that's good, right? Ya, that's good karena itu buat developing our brain progress kan. Terus deep sleep gue juga biasanya lumayan banyak. 1 jaman? Oh, lebih. Lebih? There's a day, kayaknya ada di Connect. There's a day yang deep sleep gue tuh 3 hours. Oh, so good. That's amazing. So good. I don't remember I have dream. Or maybe I met Chris Hemsworth. Jadi tapi emang itu bantu banget. Tadi malam memang agak ada bad sleep a little bit. Hari ini tuh fair gitu quality tidur gue. Dan ini ngaruh kan sama training readiness-nya kan. Gitu karena memang 2 hari lalu I train pretty heavy. Jadi hari ini recovery-nya masih low. And that's okay. Ya, karena we have to listen to our body kan. Itu. Nah, ini yang gue mau share. Apa tuh? Soal sleep ini. Menurut gue banyak orang susah tidur karena hidupnya terlalu nyaman. Kayak imagine kalau lu abis CrossFit. Oh, you will sleep. You will sleep like a bear. Karena lu kayak gue udah mau pulang mandi, abis itu gue langsung kelek gitu kan. Tapi itu bener rata-rata feedbacknya orang, bukan cuma CrossFit, any sports. Jadi olahraga itu ada yang gini, datang cuman keluar keringat. Cuman keluar keringat, pulang masih gak bisa tidur. Karena cuman keluar keringat. Karena keluar keringat itu bukan menentukan seberapa keras Bapak dan Ibu berolahraga baik gitu. Jadi memang intensitasnya itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin olahraga yang intensitasnya medium to high, our sleep
bakalan lebih enak. Improve. As long jangan terlalu deket sama waktu tidurnya. Gitu. Kasih waktu berapa? 2 jam? 3 jam 3 lah, jam karena lah kan ya. habis olahraga harus makan. Oke. Habis makan kan harus ada digestion gitu. Oke. Kita harus memproses dulu, jadi baru nanti tidurnya akan jadi lebih nyaman. Dan tidur itu harus di ruangan yang dingin dan gelap. Niscaya tidurmu akan sangat lelap. Kalau tidur pakai earplug nggak? Enggak, bisa ya? Bisa. Bisa. Pakai earplug. Tapi finding gue ya, pakai mask gitu. Enggak. Cantik Rose Blackpink gue. Tapi gue juga harus gelap sih. Gue tuh maksudnya harus gelap. Iya. Tapi sedikit lampu nggak apa-apa. Karena nah ini menurut gue masuk yang seru. Ritual tidur. Banyak orang yang nggak punya ritual tidur. Sehingga, tapi ritual tidur tuh kadang kalau misalnya kita pikirin ya, nyeleneh juga ya hidup gue. Exactly. Tapi punya nggak ritual tidur? It's your ritual, right? Pasti akan beda sama yang lain. Punya nggak ritual tidur? Ritual tidurmu gimana? Bukan lihat handphone, nonton IG story. Nah, itu kan ritual tidur. Iya. Tapi ritual tidur 90% orang mungkin kayak gitu. Iya, ngeliatin handphone sampai ketiduran, gitu, scrolling sampai ketiduran. I was on that ini juga Deadly cycle. Iya, deadly cycle itu aku juga sempet di situ gitu. Karena waktu itu baru banget mulai Instagram kan. Terus kayak, nih bisa diapain sih nih media sosial ini? Itu keep scrolling, parah banget sih. Tapi sekarang udah enggak. Kalau ritual tidur aku sebelum atau sesudah olahraga kan, pulang makan, aku tuh sambil nulis jurnal. I love to write journal. Bukan jurnal akuntansi kan? Bukan jurnal akuntansi. Kebetulan akuntansi saya juga jeblok. Pengeluaran dan pendapatan ibu harus balance ya gitu. Enggak sih, bukan jurnal akuntansi. Kayaknya mesti mulai juga sih. Iya, harus balance. Soalnya udah gue jurnal. Anyway, journal. What do you write in your journal? I mostly write 3 things that I'm grateful for today. Yeah, for the day. I think this particular event bakalan jadi one of the thing that I'm grateful for. Yang akan aku ingat selalu, karena buku jurnalku udah ada 5 sekarang. Nah, sejak jurnal. Terus aku nulis kayak what I can control today and what I cannot control. Jadi itu akan menjadi refleksiku untuk hari esok. Aku percaya sama manifesting. Jadi I always put positive things in mind. Kalau misalnya dibilang kayak semua orang juga tahu lo mesti punya positive mindset, but do you do that? Gitu. Jadi kalau aku memang I have to manifest terus, pokoknya pikirin yang positif aja. Nih kayak mau kesini nih tadi kayak nanti gue bisa jawab pertanyaannya nggak ya? Bisa lah gitu, bisa kok bisa, gitu. Jadi memang harus di put on positive energy dulu dari kitanya. Habis itu of course bersihin muka ya. Biasa ritual skincare, taruh segala macam serum-serum tersebut, ya kan, penuaan tidak bohong. Kemudian sebelum tidur aku pasti remind myself that you're alive today, you're about to sleep, you will wake up tomorrow and you will be better. Itu kayak sebelum tidur gitu dulu, piring samping tidur. Nah pasti harus pakai earplug. Ya, itu yang membantu makanya untuk tidur bisa lebih bagus. Untuk tidur bisa lebih bagus karena termasuk light sleeper kalau belum sampai di sleep. Nah itu menarik teman-teman. Kalau kakak gimana? Kalau gua manggilnya kakak kayak lagi pramuka. Tapi emang gua udah kelihatan tuanya sih. Udah biasa sekarang kalau diundang jadi pembicara di kampus-kampus udah dipanggil om. Bukan koko lagi, bukan koko. Menikmati gak apa-apa, enjoy the phase in life. Betul. Tapi tidur nih ya. What I find out dengan trackingnya Garmin adalah tadi kan kebangun beberapa kali, lebih dari 30 kali. Ritual tidurnya dulu. Nah ini salah nyambung. Oh nyambung. Oke. Gue kayak udah gak sabar gitu denger ritualnya dia. Kenapa 30 kali kebangun? Karena salah satu bagian dari tidurnya itu mengganggu ritual. Bagian tidur yang mengganggu adalah satu selimut dengan pasangan. Oh. Ternyata gue kebangun. Satu, gue kalau bangun ke WC, kegoyang, satu selimut, dia bangun. Dia juga ke WC dong. Dia ke WC-nya lama, gue belum tertidur, dia balik, dia narik lagi. Gue makin gak tidur. Oh gitu. 20 menit aja gak tidur. Gak tidur sama sekali jadinya abis itu kan. Iya benar. Karena kita ada kayak zona limbo di tengah tuh yang kayak setengah mejem, setengah kebuka. Waktu kita tidur keluar. Ayam iya ya, benar. Rasanya. Kita mau buru-buru ya udah gue kelarin buang air kecil gue, terus balik gue langsung lanjut gitu. Nah kalau itu keputus, udah tuh gak lanjut tidur lagi. Wah itu bisa jam berapa? Insight gue adalah ganti selimut.
Oke. Dia punya satu, gue punya satu. We sleep like a bear now. Ya kan, it's so nice punya selimut sendiri-sendiri memang. gitu. Dan selimutnya nyambung sama ritualmu tadi, harus Oke. dingin. Betul. Dinginnya level gua dan dinginnya level dia beda. Gua suka dingin banget. Oke. Dia Kenapa ya cowok tuh dingin. suka dingin banget ya? Atau ya mungkin kita tebel muka sampai tebel kulit yang lain ya. Jadinya gue dengan selimut tipis-tipis gue pas banget. Dia harus selimut yang tebel. Nah itu salah satu alasan lagi kenapa kebangun di tengah-tengah. Oke. Kalau waktu selimut yang sama buat dia anget, buat gue kepanasan. Iya. Kalau misalnya selimutnya terlalu tipis buat dia kedinginan Exactly. gitu kan. Nah jadi bagian dari ritual tidur menurut gue juga ngulik bagian itu. Oke. Sisanya ya kurang lebih sama, minus nulis jurnal, Oke. minus skincare. Minus skincare. Tapi perlu tahu gak sih cowok tuh perlu skincare juga. Gue masih skincare basic lah, moisturizer aja Oke. sama UV. Sunscreen dong. Iya, sunscreen, Iya, itu iya. penting sih. Pakai ya. Pakai. Oke. Nah, thank you for sharing that. Menurut gue kayak banyak banget hari ini dalam obrolan sejam lebih ini yang bisa dibawa pulang sama teman-teman. Tentunya kita nggak lagi memaksakan untuk lo ngerjain semuanya. Benar. Kembali ke Karena poin nggak paling gampang. awal. Exactly. Start dengan apa yang lo enjoy dulu, and then move forward from there. Dari sekian banyak button yang kita coba push lo untuk mulai, mana button yang kena sama lo, ambil. Iya. Gitu. Benar. Ambil dan jadikan itu pecutnya lo. Jangan gitu. lupa pakai data. Jangan lupa pakai Kalau data. misalnya punya data, Iya. kita punya drive bahwa kita tuh better hari ini, besoknya lagi ternyata kita punya progres. Kecil-kecil nggak apa-apa karena progres tuh nggak bisa langsung kayak boom lompat gede gitu. Makanya ngebantu banget punya tracking. Agree banget. Nah, to close, ya mungkin buat teman-teman yang dengerin juga dan buat jadi afirmasi buat teman-teman juga, boleh nggak share, Sofia, apa yang kamu lagi manifestasikan dan caranya gimana tuh? Apa yang kamu tulis di manifestnya? Kalau currently aku pengen banget bisa good in doing the business. Kemudian aku nggak mau ngelewatin hariku tanpa olahraga, yang pastinya tanpa training. Aku bisa bilang kayak every time I do my sport itu a training, not just an exercise, because I do that 110% every time. Dan I want to have more time with my boy, gitu. Karena that's a phase yang maybe I sacrifice too much time outside of him. Sekarang aku pengen banget punya banyak waktu untuk dia, gitu. Pengen lebih mendekatkan diri ke anakku sendiri gitu, karena gen alpha ini beda banget ya, gitu. Untuk approach-nya juga beda banget. Jadi yang aku manifest adalah my business, my training, and most of it is my son. Ngomong ini belakangan, tapi ini the most important thing. Yeah, is the time being with your loved ones. Karena nggak balik ya, nggak kecil lagi. Pokoknya kalau bisa nemenin sampai gede, that's gonna be amazing. Betul. Pasti luar biasa banget. Udah punya anak belum sih? Belum. Doakan ya, soon. Pasti doakan. Thank you for sharing that. Sangat menikmati sekali sesi obrolan hari ini. I'm happy to be here too. Saya merasa kayak ketemu teman seperjuangan dalam hal kesehatan gitu ya. Gue juga look forward banget abis ngelihat Physical 100. Itu salah satu pecutnya gue. Dan Amoti tuh gak gede kan? Gak gede, dan itu goalnya gue. Oke, jadi Amoti Indonesia. Nanti aku kasih headband juga ya, Iya, boleh. biar makin lengkap. Cara paling mudah untuk menggaungkan kebaikan adalah ramein episode ini, share di sosial media lo, tag teman-teman lo, ajak mereka untuk belajar bareng sama lo supaya satu pintu kebaikan ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Mari kita support sesama underdogs.